Saya, Nispi Haryani, NIM 2190314952249. Saya seorang mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 Kemenak LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Hulu Sungai Tengah dengan materi pemuaian di kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita tengadahkan tangan kita, berdoa semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Masih ingatkah kalian apa itu suhu? Apa? Nama lain suhu apa kira-kira? Derajat. Derajat apa? Derajat panas dari suatu benda. Ada lagi? Yang kalian tahu tentang suhu itu biasanya mengenai apa? Suhu apa? Suhu pas. Apa lagi? Suhu badan. Apa? Kenapa? Kompor. Kompor. Terus apa lagi? Kalau alat ukurnya apa? Termometer. Punya termometer di rumah? Enggak. Siapa yang punya termometer di rumah? Yang biasanya dipasang di ketiak untuk mengukur suhu badannya, atau yang punya termogen? Yang kalian biasa punya di sekolah. Siapa ada? Tidak ada kan? Nah, jadi benar sekali alat ukur dari suhu ini adalah termometer. Kemudian supaya kita menguasai materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu terkait dengan kemampuan matematis kalian mengenali dan membandingkan dua bilangan. Nah, mana yang lebih besar antara dua pasangan bilangan berikut? 0,5 dengan 0,05. Mana yang lebih besar? 0,5. Ingat ya, membacanya ini 0,5, ini 0,05. Angka di belakang koma itu dibaca sebagai persatuannya dibaca ya. Perangkanya dibaca. Berikutnya 0,015. Nah, ingat ini membacanya jangan 0,015 apa? Tapi 0,015 dengan 0,05, mana yang lebih besar? 0,05. Ya, 0,05. Sekarang lagi yang terakhir ini 0,0025 dengan 0,00050. Mana yang lebih besar? 0,0025. Gini berarti sudah mantap sekali kalian semua pemahaman untuk matematikanya terkait perbandingan bilangan. Oke, nah ini penampakan termometer benar, tapi ini termometer yang ada di laboratorium. Kalau termometer yang kalian biasa sering lihat di sekolah kan yang termogen yang langsung digital. Nah, kalau di laboratorium termometernya adalah seperti ini. Jadi ini adalah kaca dan yang di merah ini adalah alkohol yang diberi warna. Termometer ini bekerja dengan prinsip kerja pemuaian. Nah, apa itu pemuaian? Nanti akan kita pelajari hari ini. Jadi
sendiri minyak kita sendiri bajunya. Biasanya lo yang lampu warna merahnya itu bila terlalu panas bisa mati. Nah di sana itu mengatur panas. Nah kenapa bisa demikian? Nah, nanti akan kita pelajari pada materi hari ini. Kemudian lagi, mengapa ketika terjadi korsleting listrik di rumah kita, otomatis arus listrik itu terputus. Sekarang coba kita perhatikan nih. Apa ini? Minyak goreng. Di dalam apa dia minyak goreng? Dikemas dalam botol plastik. Lihat, penuh tidak minyak gorengnya? Tidak. Ada sisa ruang sedikit nggak? Kemudian ini kecap juga sampai sini saja. Ini juga sampai sini saja. Nah, pertanyaannya mengapa kira-kira perusahaan minyak goreng, perusahaan kecap itu mengemas minyak goreng dan kecap itu sedemikian? Apakah karena mau hemat atau ada misteri lain, ada alasan lain dari pengemasan tersebut? Kira-kira apa ya? Belum tahu ya? Jadi nanti akan coba kita bahas itu dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ngetes dulu kemampuan awal kalian. Jadi silahkan jawab tes yang Ibu bagikan linknya di grup WA tadi. Tadi kalau silahkan jawab. Nah, pembelajaran kita hari ini menggunakan model PBL. PBL itu singkatan dari problem based learning. Problem itu masalah, base itu berbasis, learning itu pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan kepada kalian suatu permasalahan, suatu tayangan video. Nanti kalian identifikasi permasalahan dari tayangan video yang Ibu berikan tadi apa, baru kalian buat rumusan masalahnya. Nanti berdasarkan rumusan masalahnya, kalian lakukan penyelidikan untuk membuktikan atau untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan. Baru nanti setelah kita melakukan penyelidikan, nanti kita masing-masing mengevaluasi apakah jawaban yang sudah kita temukan tadi benar atau tidak benar. Kemudian penilaian yang Ibu lakukan meliputi penilaian kognitif, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran kita adalah harapannya kalian bisa menjelaskan apa itu pemuaian zat padat, apa itu pemuaian zat cair, dan apa pemuaian gas, serta melakukan percobaan tentang pemuaian zat padat. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan tayangan video. Dari ini silahkan kalian buat satu
pada tayangan video tadi dapat mengembang. Oke, dari kelompok 2 siapa yang mau membacakan rumusan masalah yang sudah dibuat? Ayo. Mengapa balon ketika dipanaskan bisa mengembang? Ya, mengapa balon ketika dipanaskan bisa mengembang? Oke, bagus. Siapa lagi? Dari kelompok 4. Kelompok 3 lah, kelompok 3. Mengapa balon bisa mengembang saat di air panas dan mengempes saat dikeluarkan dari air panas? Oh, ya ini lengkap. Jadi pertanyaannya mengapa balon tadi bisa mengembang saat dicelupkan di air panas dan mengempes ketika dikeluarkan dari air panas tadi. Oke, bagus ya. Ada yang mau lagi kan mengumpulkan pertanyaan yang sudah dibuat? Ada? Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh teman kalian tadi, Ibu pilih 2 rumusan masalah yang akan kita selidiki. Jadi rumusan masalah pertama silakan tulis di KPD-nya. Yang ini apa? Nih di sini tuliskan rumusan masalah yang pertama. Mengapa balon terlihat mengembang ketika dipanaskan dan mengempes atau mengkerut juga boleh, mengempes atau mengkerut lah ketika didinginkan. Sekarang rumusan masalah kedua yang kita pakai, mengapa jembatan harus memiliki sambungan yang dibuat renggang. Sekarang mari kita mulai lakukan aktivitas dalam LKPD secara berkelompok. Tuliskan dulu nama lengkap kalian di LKPD-nya. Di depan LKPD-nya tulis. Ya, tuliskan di sana. Jadi di sana kelompok 1 tadi Muhammad Faril M. Nanti tulis di tanda kurung dia sebagai apa? Anggota kah? Ketua kah? Notulen itu sebagai pencatat segala ataukah sebagai ketua? Yang sudah menuliskan nama kelompoknya, silakan tulis jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian buat tadi, yang rumusan masalah yang 2 dikemukakan tadi, tulis yang ini tadi, nah 2 ini tulis jawabannya di sini apa menurut kalian buat. Menurut kalian kenapa balon terlihat mengembang terjadi peristiwa atau memang di sana? Itu bisa dijawab di sana. Kemudian yang kedua, mengapa jembatan harus memiliki sambungan yang dibuat renggang? Itu juga dijawab. Silakan disaksikan jawaban sementaranya tadi dengan anggota kelompoknya. Mengapa balon terlihat mengembang ketika dipanaskan dan mengempes ketika didinginkan? Kira-kira apa yang terjadi pada balon itu? Sebabkan apa? Di dalam balon dan botol tadi kira-kira ada apa memang? Ada yang tahu di dalam balon dan botol tadi apa? Ada udara. Nah, udaranya ketika dipanaskan bagaimana? Ketika didinginkan bagaimana? Itu boleh sebagai jawabannya. Mari kita lakukan kegiatan praktikum untuk mencari tahu konsep formula.
itu apa? Nanti Ibu minta kalian perwakilan dari tiap kelompoknya 2 orang. Kelompok 1 2 orang di sini, kelompok 2 2 orang di sini lah. Yang lain boleh di belakang untuk melihatlah. Kelompok 3 dan 4 masing-masing 2 orang juga di sini untuk melakukan praktikum yang lain. Silakan untuk mengamati kita. Ayo silakan maju dulu. Siapa yang melakukan praktikum kedua ini? Kelompok kedua juga. Siapa? Abi kita. Ya, siapa? Kalian baca katakan namanya. Nah, ini berarti dihitungnya berapa naiknya dari 10 naik ke atas nanti berapa lah? Diukur dari hitungannya naiknya berapa skala dari 10 tersebut. Yang ini juga diukur kalau ini dari 0. Nah, diukur dari 0 berapa skalanya? Ya, oke. Nah, sama. Udah mau. Kalau dia tapi mana dulunya aluminium yang kuningan tadi? Aluminium berarti ini kurang. Ini 9. Karena ini paper 2. Lihat, dia kembali turun. Kalau setelah beberapa saat kembali turun lagi. Karena kita kembali. Yang kita mengamati mana yang lebih dulu antara dua ini. Kita lakukan analisis data lagi lah. Ayo kembali ke tempat duduknya. Duduk. Memang dia ada sama tapi ini omnya 9. Ini yang di 5 kan. Silakan diskusikan peristiwa apa yang terjadi, baru penyebabnya apa, kemudian kesimpulannya apa, serta contoh lain dari kehidupan sehari-hari menurut kalian apa. Nah, silakan dijawab. Diskusikan ya, ini ceritakan ketika tiga banyak program yaitu bangun satu apa tadi? Aluminium, besi. Ayo, diskusi apa? Ayo, bentuk kalian bikin kalimat. Terus yang nomor 2 kaitkan dengan jenis bahannya tadi, sama lah kira-kira ini. Coefisiennya sama tidak? Beda loh. Nah berarti penyebabnya itu tadi, jenis bahannya berbeda, koefisien mualnya juga berbeda. Gunakan bahan ajar yang sudah diberikan atau boleh cari referensi lain dulu atau mencari gambar. Berhubung semuanya sudah menyelesaikan kegiatan penyelidikan di APD, mari kita lakukan evaluasi ya. Masing-masing dari kalian secara bergantian Ibu minta untuk maju ke depan mempresentasikan hasil penyelidikan kalian. Ibu mulai dari kelompok
Silakan bacakan hasil penyelidikan kalian. Peristiwa apa yang terjadi dari penyelidikan yang kalian lakukan tadi? Peristiwa yang terjadi adalah 3 penemuan saat digunakan teman api dan 3 jarum ke arah tempat yang berbeda. Ya. Terus Penyebabnya adalah ketika dibakar 3 batang logam dan jarum akan naik ke angka yang berbeda, jenis bahan dan angka yang berbeda. jadi ada 2 penyebabnya. Saya saksikan. Nyaringin ah. Ya. Kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen adalah mengukur botol-botol yang tidak dapat menggunakan air panas atau minum dibuka. Adakah pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Sudah cukup jelas kah? Jelas. Jelas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 3. Sekarang Ibu lanjutkan ke presentasi kelompok 1. Yuk, maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus dari Ketua. Perkenalkan, nama Allah. Jam ke-9. Peristiwa yang terjadi adalah terjadinya pemuaian antara besi aluminium dan kemiringan. Benda logam yang paling cepat memuai dari besi aluminium dan kuningan adalah yang padat. Pertama, satu aluminium adalah yang paling cepat memuai, 2 kuningan, 3 besi adalah yang paling lambat memuai. Penyebabnya adalah terjadinya pembakaran yang menimbulkan suhu antara 3 benda logam. Muatan panjang yang berbeda-beda atau angkanya 0,00025 kuningan 0,00019 3 besi 0,00012. Jadi menurut kelompok 1, mereka dari kegiatan penyelidikan tadi dapat mengetahui bahwa terjadi kenaikan suhu pada masing-masing logam, seperti itu ya. Kemudian belum dikaitkan dengan pemuaiannya apa? Nah, jadi silakan nanti ditambahkan kesimpulannya kaitan dengan pemuaian itu lagi Pak. Yang lain, ayo, adakah yang mau memberikan pertanyaan atau masukan dari hasil jawaban dari teman-teman kalian kelompok 1? Ada tidak? Sudah kan? Tidak ada kan? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Silakan Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abidi sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Emre Ginvaldi, saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayrel sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Renata sebagai anggota. Silakan dipaparkan hasil penelitian kalian. Peristiwa yang terjadi adalah berdasarkan pengamatan tadi potongan aluminium yang ada di batangan aluminium lebih cepat naik dibandingkan dengan besi dan logam. Lebih cepat dibandingkan besi dan logam. Ayo, sebenarnya penyebabnya apa? Karena batangan aluminium lebih ringan, berbeda dengan besi dan kuningan yang lebih berat. Selanjutnya, Ketentuan berdasarkan harga referensi adalah aluminium lebih cepat panas dibandingkan besi dan kuningan. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah merebus air dengan menggunakan bahan aluminium. contoh lainnya merebus air dengan menggunakan panci aluminium. Ya, oke. Itu tadi kira-kira ada contoh lain lah tentang pemuaian selain merebus air. Tadi kan sama dengan kelompok satu. Ada lah lagi kira-kira yang kalian pernah dengar atau yang pernah kalian kelompok yang amati atau alami? Ayo, pernah atau tidak? Pernah nggak mengalami gelas kaca tadi pecah ketika dituangkan ke dalamnya air panas? Pernah. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Kenapa? Ya, kenapa? Jangan takutkan, nggak usah malu-malu. Ayo. Karena apa? Karena mengalami apa? Suhu panas. Mengalami peningkatan suhu ya, yang menyebabkan kaca atau gelas tadi menjadi pecah, memuai dia sehingga pecah. Gitu. Oke. Bagus sekali sudah memberikan contoh tadi. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok terakhir yang paling kita tunggu-tunggu. Ayo, kelompok buat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Muhammad Ali Setiadi sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falden, saya menjadi sebagai anggota. Nama saya yang Raihan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Alfira sebagai penulis. Silakan untuk memaparkan hasil penelitian. Ketika tiga bentang logam yang berbeda jenis dibakar secara bersamaan, dan yang paling cepat kami ditemukannya adalah logam aluminium, yang kedua logam kuningan, dan yang ketiga logam besi. Penyebabnya dia. Karena logam tadi dibakar suhunya bertambah Yang kedua apa penyebabnya? karena jenis bahannya berbeda. Karena jenis bahan yang berbeda berbeda. Oke, kita Ketika kita memasak ikan memakai wajan yang terbuat dari aluminium, peristiwa yang terjadi apa nak? Nah, contohnya apa? Ini kan contohnya apa? kita memasak ikan memakai wajan yang terbuat dari aluminium. Ketika kita memasak ikan, apanya yang memuai? Harus jelas, apanya yang memuai? Wajan apa? Aluminium apa? Wajan aluminiumnya kah? Minyak gorengnya kah? Atau malah ikannya? Ayo, yang mana? Nah, itu diskusikan lagi nanti lah. Setelah itu masih diskusikan apa yang jelas, harus jelas.
Logam aluminium lah yang cepat naik suhunya dan cepat juga memulai. Terus, bagaimana kelompok lain? Ada pendapat untuk kelompok dua? Enggak. Bagus banget. Oke, silakan dari aplaus untuk teman-teman kalian. Nah, ini Ibu mau mengingatkan lagi terkait suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, ternyata suhu itu pada benda dapat berubah-ubah. Ingat pernah mengalami demam nggak? Pernah. Pernah juga mengalami kedinginan. Nah, dengan kata lain, suhu tubuh kita itu bisa berubah. Pada beberapa benda, suhu yang berubah-ubah itu bisa menyebabkan penguaian. Perubahan akibat suhu tadi bisa menyebabkan penguaian pada zat padat. Bisa berubah volumenya atau berubah ukurannya. Nah, ini contohnya adalah sambungan pada rel kereta api. Kita memang tidak ada rel kereta api. Jadi rel kereta api itu bersambung-sambung, logamnya itu bersambung-sambung. Nah, tiap sambungan itu harus diberi jarak. Supaya apa? Supaya nanti ketika suhu panas atau ketika mengalami gesekan dengan roda dari kereta api tadi, gesekan kan panas, kalau kita gosokkan panas loh. Sama seperti itu logam, ketika mengalami gesekan juga panas. Panas itu bisa menyebabkan penguaian. Nah, kalau ini tidak diberi jarak, maka itu tidak ada ruang untuk dia apa? Untuk menguai. Nah, jadi tidak ini bertambah panjang, tidak ada jarak. Ini juga menguai, tidak ada jarak. Apa yang terjadi kalau tidak ada jarak? Akhirnya melengkung, ya kan? Kalau melengkung, bayangkan kalau kereta api melengkung, bisa menyebabkan rata-rata api itu mengalami kecelakaan. Makanya bahaya sekali untuk sambungan pada rata-rata api itu dibuat lebih rendah. Untuk apa tadi? Untuk menyediakan ruang muat. Tadi sudah kita di awal. Tadi kita ada botol air mineralnya, minyak goreng itu diisi tidak penuh. Kalau kenapa? Karena harus ada ruang muat. Nah, ini tadi pengamatan video kita di awal. Itu terkait dengan penguaian pada zat gas atau pada zat udara. Oke, sampai sini adakah yang mau mengemukakan apa saja yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, fokus dulu nak. Ayo, apa? Ya, kita sudah mempelajari tentang penguaian. Kelompok ini penguaian tadi ada apa saja? Ada penguaian pada zat padat, cair dan zat gas. Oke, bagus. Contohnya apa tadi? Merebus air. Apanya yang menguai? Air atau Air dan aluminium. panci aluminiumnya maksudnya lah. Tuh. Sekarang, kira-kira penguaian itu menguntungkan atau malah merugikan nggak kira-kira? Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau pertanyaan terkait dengan penguaian kita hari ini, jelas ya? Nah, sekarang Ibu mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang kepada asal-asal kali ini. Ibu nilai dari kelompok yang paling aktif, kelompok ini lumayan aktif, semuanya berdiskusi. Kelompok ini juga lumayan aktif. Kelompok ini bagus juga, tapi dua orang ini masih perlu ditingkatkan lagi keaktifannya apa? Kelompok ini bagaimana? Nah, ini bagus, paling aktif juga karena paling cepat selesai. Kalau nanti berbeda teman-teman yang lainnya. Sebelum kita menutup, Ibu mau ngetes lagi pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita
kita laksanakan dengan baik ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bismillah.